Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya, Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin, Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon generasi ke-7. Ada Pokemon bertipe normal atau terbang, yaitu Pikepek beserta evolusinya. Pokemon bertipe normal yaitu Yangeus beserta evolusinya, dan Pokemon bertipe serangga yaitu Grobin beserta evolusinya. Sedikit informasi buat para sahabat trainer, jangan lupa nih buat mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon generasi ke-7. Ada Pokemon bertipe petarung, Pokemon bertipe api, listrik, telepati, hantu, dan terbang, dan Pokemon bertipe serangga atau peri. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama, ada Pokemon yang bernama Crabrawler. Crabrawler ini merupakan Pokemon bertipe petarung. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon bertinju. Dalam Pokédex, Crabrawler ini berada di nomor urut 739. Crabrawler memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 7,0 kg. Crabrawler memiliki kemampuan gunting kuat karena memiliki cakar yang kuat dan membanggakan, sehingga statistik attack-nya tidak dapat diturunkan oleh Pokemon lawan. Crabrawler juga memiliki kemampuan tinju besi meningkatkan kekuatan jurus-jurus tinju. Penjepitnya yang keras sangat cocok untuk menyerang dan bertahan. Pertarungan antara dua ekor Crabrawler mirip dengan pertandingan tinju. Kadang memanjat eksekutor karena salah mengira itu pohon kelapa. Ini membuat eksekutor marah dan menggoyangkan diri hingga Crabrawler jatuh lalu menginjaknya. Crabrawler sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe terbang, telepati, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 3. Crabrawler ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Crabaminable. Selanjutnya yang kedua ada Pokemon yang bernama Crabaminable. Crabaminable ini merupakan Pokemon bertipe petarung dan es. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kepiting bulu. Crabaminable merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Crabrawler. Dalam Pokédex, Crabaminable ini berada di nomor urut 740. Crabaminable memiliki tinggi 1,7 meter dan berat 180,0 kg. Crabaminable memiliki kemampuan gunting kuat karena memiliki cakar yang kuat dan membanggakan. Statistik attack-nya tidak dapat diturunkan oleh Pokemon lawan. Crabaminable juga memiliki kemampuan tinju besi meningkatkan kekuatan jurus-jurus tinju. Crabaminable menimbun hawa dingin di dalam capitnya dan memukulkannya. Pokemon ini dapat menghancurkan dinding es tebal hingga berkeping-keping. Crabaminable mencoba memukul lebih dulu daripada berpikir. Terdapat catatan yang isinya Pokemon ini mendorong balik longsoran salju dengan runtutan pukulannya. Crabaminable sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, petarung, terbang, telepati, logam, dan peri. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 7, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 2. Selanjutnya yang ketiga ada Pokemon yang bernama Oricorio Gayabaile. Oricorio Gayabaile ini merupakan Pokemon bertipe api dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon dansa. Dalam Pokédex, Oricorio Gayabaile ini berada di nomor urut 741. Oricorio Gayabaile memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 3,4 kg.
Oricorio Gaya Baile memiliki kemampuan penari. Ketika Pokemon lain menggunakan jurus tarian, ia dapat meniru jurus tarian tersebut tanpa menghiraukan kecepatannya. Oricorio memikat hati musuh dengan tariannya yang penuh antusias, dan saat musuh lengah, Pokemon ini membakarnya habis menggunakan api yang menggelora. Oricorio yang menghisap nektar merah, Pokemon penuh semangat yang akan marah besar jika pelatihnya salah memberikan instruksi. Oricorio Gaya Baile ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe air, listrik, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 5. Oricorio Gaya Baile ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang keempat ada Pokemon yang bernama Oricorio Gaya Pom-Pom. Oricorio Gaya Pom-Pom ini merupakan Pokemon bertipe listrik dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon dansa. Dalam Pokédex, Oricorio Gaya Pom-Pom ini berada di nomor urut 741. Oricorio Gaya Pom-Pom memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 3,4 kg. Oricorio Gaya Pom-Pom memiliki kemampuan penari. Ketika Pokemon lain menggunakan jurus tarian, ia dapat meniru jurus tarian tersebut tanpa menghiraukan kecepatannya. Oricorio memeriahkan hati musuh dengan tariannya yang ceria, dan saat musuh lengah, Pokemon ini menghujani dengan serangan listrik yang menyetrum. Oricorio ini telah meminum nektar kuning muda. Ketika melihat seseorang terlihat murung, ia akan mencoba untuk menghibur mereka dengan tariannya. Oricorio Gaya Pom-Pom ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe es dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 5. Oricorio Gaya Pom-Pom ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang kelima ada Pokemon yang bernama Oricorio Gaya Pau. Oricorio Gaya Pau ini merupakan Pokemon bertipe telepati dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon dansa. Dalam Pokédex, Oricorio Gaya Pau ini berada di nomor urut 741. Oricorio Gaya Pau memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 3,4 kg. Oricorio Gaya Pau memiliki kemampuan penari. Ketika Pokemon lain menggunakan jurus tarian, ia dapat meniru jurus tarian tersebut tanpa menghiraukan kecepatannya. Oricorio merilekskan hati musuh dengan tariannya yang elegan, dan saat musuh lengah, Pokemon ini menghujaninya dengan kekuatan psikokinesis. Oricorio ini telah menghirup nektar merah muda. Ia menjadi sangat tertarik pada tariannya sendiri sehingga terkadang tidak mendengar perintah trainernya. Oricorio Gaya Pau ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe listrik, es, karang, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 5. Oricorio Gaya Pau ini sendiri tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang keenam ada Pokemon yang bernama Oricorio Gaya Sensu. Oricorio Gaya Sensu ini merupakan Pokemon bertipe hantu dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon dansa. Dalam Pokédex, Oricorio Gaya Sensu ini berada di nomor urut 741. Oricorio Gaya Sensu memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 3,4 kg. Oricorio Gaya Sensu memiliki kemampuan penari. Ketika Pokemon lain menggunakan jurus tarian, ia dapat meniru jurus tarian tersebut tanpa menghiraukan kecepatannya. Oricorio memesona hati musuh dengan tariannya yang elegan, dan saat musuh lengah, Pokemon ini menghujaninya dengan kutukan yang mengundang kematian. Oricorio ini telah menghirup nektar ungu. Beberapa penari menggunakan tarian anggunnya yang elegan sebagai inspirasi. Oricorio Gaya Sensu sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe listrik, es, karang, hantu, dan kegelapan.
Dalam statistik Pokédex, hit point ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 5. Oricorio Gaya Sensu ini tidak memiliki bentuk evolusi. Selanjutnya yang ketujuh ada Pokemon yang bernama Cudifly. Cudifly ini merupakan Pokemon bertipe serangga dan peri. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon lalat lebah. Dalam Pokédex, Cudifly ini berada di nomor urut 742. Cudifly memiliki tinggi 0,1 meter dan berat 0,2 kg. Cudifly memiliki kemampuan mengumpulkan madu. Pokemon dapat mengumpulkan madu setelah bertarung. Cudifly juga memiliki kemampuan sisik serangga. Debu Pokemon ini memblokir efek tambahan dari jurus yang mengenainya. Serbuk sari dan madu adalah makanan favoritnya. Cudifly berterbangan di sekitar Gasport untuk mendapatkan serbuk sari Pokemon tersebut. Cudifly memprediksi gerakan musuh selanjutnya melalui aura yang dipancarkan oleh musuh. Dengan itu, Pokemon ini menghindari serangan dengan mudah lalu melakukan serangan balasan. Cudifly sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, racun, terbang, karang, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit point ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 5. Cudifly ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Ribombee. Selanjutnya yang ke-8 ada Pokemon yang bernama Ribombee. Ribombee ini merupakan Pokemon bertipe serangga dan peri. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon lalat lebah. Ribombee merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Cudifly. Dalam Pokédex, Ribombee ini berada di nomor urut 743. Ribombee memiliki tinggi 0,2 meter dan berat 0,5 kg. Ribombee memiliki kemampuan mengumpulkan madu. Pokemon dapat mengumpulkan madu setelah bertarung. Ribombee juga memiliki kemampuan sisik serangga. Debu Pokemon ini memblokir efek tambahan dari jurus yang mengenainya. Ribombee membuat kue bola dengan mencampurkan serbuk sari dan madu. Memiliki efek berbeda tergantung jenis kuantitas bahan yang dicampur. Ribombee tidak suka dibasahi oleh air hujan. Oleh karena itu, Pokemon ini jarang terlihat di daerah Galar yang sering berawan. Ribombee sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, racun, terbang, karang, dan logam. Dalam statistik Pokédex, hit point-nya ini bernilai 4, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 6, pertahanan khususnya bernilai 5, kecepatannya bernilai 8. Nah, itulah tadi Pokemon generasi ke-7. Ada Pokemon bertipe petarung, Pokemon bertipe api, listrik, telepati, hantu, dan terbang, dan Pokemon bertipe serangga atau peri. Menurut kalian Pokemon manakah yang paling mengerikan daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video dari Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.